Alhamdulillahilladzi بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات وتقسم النفحات وتغفر الذنوب والخطيئات آمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على سيد سادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin dan hadirat, khususnya para guru, para asatidzah, para orang tua, para habaib, di antaranya Bapak RT 13 Bapak Supriyanto, Habib Mustafa Segal, dan juga penceramah kita, ya kawan saya yaitu Ustadz Haji Muhammad Rizki atau disebut Ustadz Pitung. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat afiat, dalam taat kepada Allah. Amin ya Rabbal. Ini bangku kayaknya miring nih, nggak boleh ngeliat sono kali ini. Disetting sama panitia, jangan sampai banyak lihat sono gitu. Iya, nggak boleh begitu dong lah. Ya. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat. Ini kita tidak akan bisa kumpul di tempat ini kalau bukan memang ditentukan Allah. Jadi dalam akidah kita itu jelas dikatakan al khair wa syarr bi masyiatillah. Baik buruk semuanya ketentuan Allah. Jadi ketika kita sekarang berada di tempat ini artinya ketentuan Allah. Dari situ kita pikir Allah ini sayang banget sama kita. Betul? Allah sayang banget sama kita. Banyak orang-orang gak diizinkan untuk hadir di tempat seperti ini. Banyak orang-orang pada malam-malam seperti ini udah tidur, udah istirahat, atau kesibukan-kesibukan yang lain. Tapi Allah ingin kita kebaikan. Allah sibukkan kita di dalam melaksanakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak? Alhamdulillah. Di tempat yang jalan ini sekarang namanya Raudhah min Riyadil Jannah. Ini tempat disebutnya sekarang Raudhah min Riyadil Jannah. Taman dari taman sorga. Karena yang ngomong begitu seorang ulama, Imam Siri Sakati. Ini Imam Siri Sakati, beliau mengatakan man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhatan min riyadil jannah. Siapa orang yang datang bertujuan datang ke tempat di situ dibacakan maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti orang itu telah masuk ke taman-tamannya sorga. Kenapa beliau katakan seperti itu? Karena beliau mengatakan tidak datang ke tempat maulid kecuali karena cinta kepada Nabi. Betul? Ada yang datang ke sini karena tujuan kebuli. Ada gak? Nggak ada. Apanya kebulinya nggak ada? Oh, ada kebulinya, ada. Tenang jamaah. Kebulinya ada, tapi bukan tujuannya makan, betul? Kalau makan bonus, kalau nggak ada makanan kebangetan, betul? Bonus makanan sih,
Tujuan utama apa? Tujuan utama kita datang ke tempat ini karena cinta kepada Sayyidina Muhammad. Hadirin, ada cerita ini yang menggembirakan kita. Ada orang soleh. Ini orang soleh, dia mimpi bertemu, berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah muliakan kita bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad. Paling enak dalam hidup. Karena beliau sudah ngabarin, saya di zaman, Rasulullah ngabarin, saya di zaman akan datang itu waktu, li an yarani ahabba ilaihi min an yakuna mithla ahli wa mali. Ya, akan datang satu zaman berjumpa kepadaku maka lebih dicintai daripada harta dan keluarganya. Ada di zaman-zaman yang mana orang itu lebih cinta kepada Rasul, memburu cinta Rasul, mencari kedekatan kepada Rasul, walaupun dia harus mengorbankan harta bendanya. Ada maulid, apa yang diperlukan? Oh, perlu ini, perlu itu. Oke, saya ikut. Kenapa? Untuk dapat cinta kepada Nabi Muhammad. Ini kan yang dikeluarin nih oleh panitia, oleh masyarakat yang nyumbang apa semuanya. Itu hakikatnya adalah nyambung kepada Rasul. Buka hubungan kepada Rasul. Bukan hanya sekedar sumbangan-sumbangan, bukan. Ini artinya adalah membuka jalur, membuka ikatan bagaimana kita berkorban. Tujuannya adalah syiar untuk mengenalkan umat kepada Sayyidina Muhammad. Makanya nggak pantas kalau minta-minta maksa apa enggak. Yang mau aja sukarela. Yang mau aja udah. Orang ini mahal kok. Majelis ini, majelis kayak gini mahal kok. Majelis yang mengenalkan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul. Jadi ini orang soleh. Ini dalam satu kitab disebutkan ini. Ya. Orang soleh ini mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya ini orang soleh bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurutmu apa yang dilakukan oleh para ulama di dalam merayakan hari kelahiranmu? Ini kayak gini banyak gak pertanyaan? Apa hukum merayakan maulidnya Rasul, hari lahirnya Rasul? Banyak pertanyaan. Ternyata yang kayak begini juga ada orang soleh yang mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, udah nanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini walaupun mimpi ya, katakanlah mimpi ini memang bukan dijadikan dalil, tapi cukup kita tahu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa orang yang melihat aku di waktu tidurnya, berarti orang itu benar-benar melihat kepadaku. Karena syaitan gak bisa menyerupai diriku. Gak bisa, setan gak diizinin sama Allah. Mau aja pura-pura di dalam mimpinya menjelma menjadi Nabi Muhammad, hancur itu setan. Gak diizinkan oleh Allah. Makanya beliau mengatakan yang mimpi aku tuh di waktu tidur itu benar. Nah ini dalam mimpi ini orang soleh bertanya, ya, apa menurut beliau yang dilakukan oleh para ulama di dalam merayakan hari kelahirannya Rasul. Beliau balik bertanya, apa tujuannya? Tuh, yang ditanya nih bikin maulid nih, tanya dulu apa tujuannya? Buat keren-kerenan? Enggak. Buat hebat-hebatan? Enggak. Ini dijawab oleh ulama, tujuannya adalah gembira terhadap hari kelahiranmu. Betul. Kita kumpul di sini kenapa? Girang hari kelahirannya Rasul, betul. Karena ada cerita Rasul, karena ada maulidnya Rasul. Di sini ada cerita tentang Rasul, di sini memuliakan Rasul, di sini gembira terhadap kelahirannya Rasul. Kita girang. Kita girang gembira. Maka
Beliau dalam mimpi itu menjawab. Nih yang bikin kita girang. Apa itu? Man fariha bina farihna bihi. Siapa orang yang gembira kepadaku, maka aku pun bergembira kepadanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita kumpul di sini gembira karena hari lahirnya Rasul. Maka kita dapat kabar gembira. Rasulullah juga gembira. Masya Allah. Rasulullah bergembira. Ini mahal ini. Saya katakan ini mahal ini. Di gang, di jalan seperti ini ada peringatan maulid yang luar biasa. Para hadirinnya dan hadiratnya antusias yang baik, yang bagus. Ya, di mana jalan ini yang mungkin ada orang jalan yang memang mereka orang fasik, orang yang ini, orang yang itu. Tapi malam ini disulap berubah. Masya Allah. Jadi syiar nih, rahmat Allah turun. Mudah-mudahan nih tetangga-tetangga yang ada di sini, yang hadir semuanya juga nih, kita mendapat rahmat dari Allah, mendapat hidayah dari Allah, mendapat kasih sayang dari Allah. Nanti yang lewat-lewat sini insya Allah dapat cahayanya, dapat rahmatnya Allah insya Allah. Masya Allah. Ini mahal, menciptakan kayak begini mahal. Karena pengaruhnya apa? Pengaruhnya ini adalah mewarnai lingkungan kita dengan lingkungan yang cinta kepada Nabi. Kan gak gampang. Dimana zaman ini sekarang macam-macam. Anak-anak apa semuanya bergaulnya luar biasa. Tapi dengan terus diceritain tentang Nabi, nanti lama-lama jadi jatuh cinta sama Nabi. Kalau udah jatuh cinta sama Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa orang yang cinta kepadaku, maka orang itu kelak bersamaku di dalam sorga. Amin. Mudah-mudahan yang hadir semuanya nih, semua kita mudah-mudahan insyaallah satu rombongan ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita harapkan. Apalagi ini semua yang ada kita cuman lagi nunggu aja. Kita bisa hadir ke sini karena belum datang panggilan, lagi nunggu. Betul. Kalau datang panggilan, idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau udah datang panggilan, malaikat datang, malaikatul maut datang, malaikat pencabut nyawa datang, udah. Makanya alhamdulillah ini kesempatan yang Allah buka buat kita hadir di dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau bicara tentang Rasul sih nggak ada habis-habisnya deh, keren. Ya, cuman ini hadirin, ya ini bulan sekarang nih katanya awal bulan Rajab nih. Ada yang bilang besok, ada yang bilang sekarang nih, malam ini nih. Ini bulan Rajab ini sedikit kita jelaskan ya. Jadi nggak sia-sia. Sayyidina Ali itu beliau itu begadang di 4 malam. Pertama nih malam Rajab. Ini doa mustajab nih. Ya, ibu-ibu apa semuanya yang lagi ada masalah. Kan kita hidup selalu aja ada cobaan, betul gak? Lalu emang itu adalah warna kehidupan. Tapi yakinkan bahwasanya cobaan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena memang ada dosa yang memang Allah ingin hapus dari kita. Ada derajat yang memang Allah ingin beri kepada kita. Pangkat yang Allah ingin beri kepada kita. Makanya kita dikasih ujian. Nggak usah kecewa. Ridho sama Allah. Ridho sama itu. Bukan sama Muhammad Ridho, bukan. Udah cakep. Apa yang Allah tentukan itu yang terbaik buat kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka husnudzon, baik sangka, itu karena memang Allah sayang sama kita. Jangan pernah kita buruk sangka. Ini buruk sangka ini yang bahaya, ini buruk sangka. Khaslatan 2 perkara, la fawqahuma syai' minal khair. Tidak ada lagi di atasnya daripada kebaikan, yaitu apa? Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Udah. Kebaikan-kebaikan itu bercabang dari itu. Wa khaslatan la fawqahuma syai' minasyarr. Dan 2 perkara, enggak ada lagi keburukan di atas itu.
Suudzon billah, suudzon bi ibadillah. Buruk sangka kepada Allah, buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Itu udah biangnya kesalahan itu. Kesalahan-kesalahan lain tuh biasanya tuh bibitnya dari buruk sangka. Apalagi kalau buruk sangka kepada Allah, naudzubillah. Udah baik sangka aja deh. Ya, baik sangka kepada Allah. Ini kita dikumpulin di sini nikmat. Ya, Allah kasih kita ujian apa semuanya udah deh dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah sayang kepada kita. Hadirin, masih ada penceramah satu lagi. Ya. Dah, intinya kita duduk di sini. Yang pertama kita bersyukur sama Allah. Bersyukur sama Allah. Ya, yang kedua kita berharap nih, kita duduk aja di sini nih. Tahu-tahu nanti nama kita ditulis. Gerbongnya sama ikut kepada Nabi Muhammad. Amin. Banyak hadirin dan hadirat nih di bulan Rajab ini kan doa mustajab nih, minta sama Allah. Minta. Ya, banyak minta sama Allah. Kenapa? Berapa banyak orang tahu-taunya anaknya jadi orang hebat, jadi sukses, baik dunianya atau akhiratnya. Jadi dai, jadi ulama, jadi dokter, ya, jadi ahli, punya ini, punya itu. Setelah 30 tahun itu anaknya sukses, ternyata diusut-usut. Kenapa? Kesuksesan itu anak dulu orang tuanya atau kakeknya atau neneknya lagi duduk di majelis minta, ya Rob, anakku, keturunanku, cucuku, angkat dia, berikan dia kesuksesan dunia akhirat. Allah berikan setelah 30 tahun. Berkah mana? Ternyata berkah duduk kayak gini. Makanya nggak bisa disepelekan ini. Nggak boleh digampangin. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Rajab tadi ini bulan yang istimewa. Ya, jadi apa yang diajarkan kita? Doa. Jadi ya, Sayyidina Ali di bulan awal malam Rajab, kemudian bulan nisfu Sya'ban, kemudian malam Lailatul Idul Adha, Lailatul Idul Fitri. 4 tuh beliau. Ya, sesuai memang Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan. Ya, doa itu mustajab di 4 tempat ini. Ditambah malam Jumat juga. Nah, apa yang diajarkan? Yang diajarkan kita banyakin istighfar. Dah. Banyakin istighfar deh. Paling enggak jangan sampai kurang dari 100 setiap hari. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni. Baca itu 100 kali, kan gampang tuh. Niatin biar Allah maafkan dosa kita, anak-anak, cucu semuanya. Kadang-kadang ini anak kok bandel, susah nih anak, kenapa? Ternyata emang kurang doa dari kita. Doain aja. Nasihatin, arahkan yang baik, doain. Itu insya Allah doa akan nyangkut. Satu waktu dia akan taubat, dia akan nyesal, dan dia akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin dan hadirat, mudah-mudahan Allah maafkan dosa kita, jadikan ilmu kita manfaat, hati kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan pada panitia apa semuanya ini, ya, terus diberikan keberkahan apa semua yang ada, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diluruskan segalanya di dalam keridhaannya fi khairin nurusin wa afiyah. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.